Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya di sini di dalam renungan harian. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu dan saudara sekalian? Semua sehat? Semua bahagia? Harus dong, yang pastinya jangan lupa untuk selalu bersyukur. Baik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk nafas kehidupan kami yang saat ini boleh kami rasakan. Kami mengucap syukur pula Tuhan untuk berkat-Mu yang senantiasa berkelimpahan di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, sebentar kami hendak menerima berkat-Mu melalui firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan tetap menjadi penguat dalam kami menjalani kehidupan ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Kisah Para Rasul 5. Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-33 hingga ke-42. Kisah Para Rasul 5 ayat 33 sampai dengan 42. Demikian firman Tuhan. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu, yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan minta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikut. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Nasihat itu diterima. Mereka dipanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbagilah kita dari yang baca, mereka menerapkan, merefleksikan dan menjalaninya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah istilah atau peribahasa bahwa emas semakin ditempa semakin berkualitas. Demikian juga besi atau baja ditempa semakin kuat semakin berkualitas. Mungkin bahasa tersebut yang juga bisa digunakan di dalam bacaan kita pada hari ini, ketika para rasul Tuhan Yesus, ketika mereka terus memperjuangkan nama Allah, terus memberitakan kabar keselamatan, tetapi justru mereka dijegal, mereka ditahan, mereka diinterogasi. Kenapa harus senantiasa menyebarkan
berita keselamatan, kenapa harus menyebarkan nama Yesus dan sebagainya. Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya lebih detail bagaimana mereka harus menderita, ditangkap, diinterogasi dan sebagainya. Hal ini yang adalah menjadi sebuah refleksi bagi kita sekalian. Ketika saat ini kita berada di era modernisasi yang begitu luar biasa, semua berkaitan dengan gadget, semua dengan YouTube, TV, handphone, dan macam-macam. Tetapi masihkah kita memperjuangkan nama Yesus di dalam kehidupan kita? Dan masihkah ketika kita berkoar-koar tentang Yesus, kita juga bertindak dengan apa yang telah diajarkan Yesus? Jangan sampai hal tersebut tidak balance, tidak seimbang. Ketika kita seringkali mengupload, mengutip Alkitab untuk menjadi story di WA, untuk menjadi apapun yang menjadi status di WA atau Instagram atau Facebook, tapi dalam kehidupan nyata kita tidak mencerminkan apa yang telah Yesus katakan, apa yang telah Yesus sabdakan. Jangan sampai kita hanya menjadi orang-orang yang mengikuti arus orang membuat status dengan Alkitab, kita ikut orang buat ini, kita ikut, apalagi yang menggunakan nama Yesus, kita ikut, tapi kita tidak ikut di dalam mewartakan tindak nyatanya, menebarkan kasih, memberikan kepada sesama, menolong, tidak meremehkan, dan tetap adil. Tetapi dalam firman kita juga ada hal yang luar biasa mengejutkan. Kalau kita baca di ayat 41, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena Yesus. Di sini mereka justru sangat bergembira karena mereka telah menderita karena Yesus. Mereka betul-betul memperjuangkan nama Yesus. Saat ini siapa yang memperjuangkan nama Yesus? Apakah harus majelis? Apakah harus pendeta? Apakah harus guru Injil? Apakah harus guru agama? Ataukah siapapun yang berkutat di bidang gerejawi atau teologi? Tidak. Setiap lapisan kita yang telah diciptakan oleh Tuhan, kita hendak harus mau mewartakan nama Tuhan. Ketika para rasul di zaman dahulu mereka bergembira ketika mereka menderita karena Yesus, masa saat ini kita tidak mau? Masa kita saat ini hanya lebih cenderung, aku malu jika harus mengumbar nama Yesus di depan umum. Aku malu nanti aku dibilang sok suci. Bahkan kita berada di kelindingan yang mayoritas kita adalah minoritas. Jangan malu. Kita harus bisa bertoleransi, kita harus bisa menghidupkan kekristenan kita di tengah orang banyak. Kita bisa melihat ada banyak gereja saat ini yang ditutup, ditolak keberadaannya, tapi mereka masih terus berjuang. Dan saat ini bagaimana giliran jika kita yang dipres, yang ditekan, jika kita tetap mengutamakan nama Yesus, apakah kita siap, apakah kita bisa? Apakah kita malah justru menjadi pembelot, malah membalik, menyerang sama kita? Jangan sampai hal itu terjadi. Dan kiranya kita mampu ditekan untuk semakin berkualitas, kita mampu ditempa agar kita menjadi pribadi dan memiliki iman yang semakin bertumbuh dan berkembang. Dan kiranya ini juga dapat semakin mengingatkan kita bahwa kiranya kita juga mampu bergembira di dalam Tuhan walaupun kita harus menderita jika membawa nama Yesus. Dan biarlah nama Yesus yang terus berkibar di atas kehidupan kita ini. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan yang makasih, kami mengucap syukur Tuhan jika kesempatan ini kami boleh bersama-sama merefleksikan firman-Mu. Kiranya apa yang telah kami dengar Tuhan mampu kami terapkan di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi murid-murid-Mu yang berani untuk tetap mengutarakan nama Yesus di dalam kehidupan kami dengan tindak laku-Mu yang telah Engkau berikan. Tetap memberikan kasih, tetap memberikan pertolongan bagi sesama dan berbagi bagi setiap orang yang membutuhkan. Dan Tuhan, saat ini kami
kembali dan terus mendoakan untuk orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan jamah mereka, Tuhan rangkul mereka, Tuhan berikan mereka pertolongan, sehingga setiap orang terkasih kami yang saat ini harus merasakan sakit, Tuhan memberikan jamahan-Mu dan Engkau memberikan mukjizat-Mu, sehingga mereka dalam sakit penyakit dapat kembali sembuh, dapat kembali bangkit di dalam hidupnya. Dan juga Tuhan, kami hendak mendoakan untuk simbah-simbah kami yang saat ini semakin menua, semakin berumur, walaupun raga tidak lagi muda, tapi kiranya Tuhan tetap memberikan semangat mereka melalui imannya, sehingga di dalam masa tuanya mereka terus berhikmat di dalam-Mu. Dan inilah Tuhan doa-doa kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Sang Juru Selamat kami, yang senantiasa melindungi kehidupan kami, yang memberikan kami damai sejahtera. Amin. Demikian renungan pada hari ini, dan berjumpa lagi dengan harian berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus berkati.